Baik, perkenalkan saya Sehatis Hormatania Tampu-Bolon. Saya dari PSM 23B dengan NIM 4233230017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari buku PKN pada bab kelima, yaitu dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Nah, pada bab 5, Pancasila sebagai sistem filsafat, kita memiliki pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, tersusun dari kata philos, yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran filsafat lainnya. Sedangkan kedua, meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila. Sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan satu kesatuan. Pancasila sendiri terdiri atas 5 bagian, yang masing-masing sila mempunyai asas dan fungsi masing-masing, tetapi merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu, yaitu untuk masyarakat yang adil dan makmur. Pada hakikatnya, isi sila-sila Pancasila mencerminkan asas peradaban. Namun demikian, sila-sila tersebut bersama-sama merupakan satu kesatuan utuh dan bulat. Setiap sila merupakan satu unsur bagian dari kesatuan Pancasila, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan mutlak yang bersifat majemuk tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila lainnya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadikan pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Yang berikutnya yaitu landasan epistologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani epistem dan logos. Epistem biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat di menyelidiki secara kritis hakikat landasan, batas-batas, dan patokan keahlian pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditekan nilai dasar itu harus menjadi koma menghayati nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undangan, peraturan pemerintahan mengganti undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan presiden, peraturan daerah.
Dan yang terakhir, hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama tetapi tidak berubah. Yang kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataan. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Baik, cukup sekian materi yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.